Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IT, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Di zaman yang modern ini, kita tahu bahwa perkembangan IT sudah sangat pesat. Salah satu perkembangan yang terlihat dan sudah kita rasakan adalah sistem operasi atau operation system. Nah, pada era sekarang ini, banyak sekali perusahaan-perusahaan multinasional yang sudah memproduksi suatu perangkat lunak sistem operasi. Contohnya, sistem operasi iOS yang merupakan produk keluaran dari perusahaan Apple dan Android yang dikembangkan oleh Google. Nah, pada contoh sistem operasi yang saya sebutkan tadi, apa sih perbandingan atau keunggulan dari kedua sistem operasi tersebut? Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu Raisa Maharani dan Mufida Azza Iskandar Lubis. Perkenalkan, saya Mufida Azza Iskandar Lubis akan membawakan materi presentasi tentang sistem operasi Android. Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat seluler layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. Dan dikembangkan oleh Android Inc. yang awalnya didirikan oleh Andy Rubin dan perusahaannya dan kemudian diakuisisi oleh Google pada tahun 2005. Sistem operasi ini diperkenalkan kepada publik pada tahun 2018 bersama dengan Open Handset Alliance. Fungsi sistem Android ada 5. Pertama, manajemen perangkat. Semua aspek perangkat termasuk pengaturan perangkat keras dan konektivitas. 2. Platform aplikasi untuk mengembangkan dan menjalankan aplikasi. Dan ketiga, ada koneksi internet melalui Wi-Fi, data seluler, dan koneksi nirkabel lainnya. Keempat, layanan Google seperti Gmail, Google Drive, dan Google Maps. Kelima, kustomisasi pengguna dapat mengubah tampilan perangkat dan mengatur preferensi. Nah, selanjutnya kekurangan Android. Yang pertama yaitu keamanan. Karena sifat terbuka Android, kadang-kadang ada resiko keamanan dan privasi yang lebih tinggi dibandingkan sistem operasi yang lebih tertutup seperti iOS yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan yang kedua, optimalisasi perangkat khusus. Hal ini bisa terjadi karena Android mungkin dijalankan pada berbagai perangkat optimalisasi perangkat keras dan perangkat lunak yang mungkin bervariasi yang dapat mempengaruhi pengalaman pengguna. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan Android. Kelebihannya mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu adanya kustomisasi Android. Android memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan tampilan dan perilaku perangkat mereka dengan lebih bebas dibandingkan sistem operasi lain. Ini termasuk penggantian launcher, widget, dan bahkan ROM custom. Yang kedua, ketersediaan perangkat. Android berjalan pada berbagai perangkat yang dibuat oleh berbagai produsen. Hal ini memberikan banyak pilihan bagi konsumen dengan berbagai preferensi dan anggaran. Yang ketiga, adanya aplikasi pihak ketiga. Android memungkinkan instalasi aplikasi dari luar toko aplikasi resmi, yaitu Google Play Store, dengan memberikan lebih banyak fleksibilitas dalam memperoleh aplikasi. Dan yang keempat, integrasi Google Service. Android secara erat terintegrasi dengan layanan Google seperti Gmail, Google Drive, Google Maps, dan masih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Maharani. Saya dari kelas PSIK 22A. Saya akan menjelaskan mengenai sistem operasi iOS. iOS adalah sistem operasi perangkat bergerak yang dikembangkan dan didistribusikan oleh Apple Inc. Sistem operasi ini diluncurkan pada tahun 2007 untuk iPhone, iPod, dan telah dikembangkan untuk mendukung perangkat Apple lainnya seperti iPad, Apple TV, iPhone, iPod Touch. Di iOS ada 4 lapisan abstraksi, yaitu Core OS, Core Service, Media, dan Cocoa Touch. Fungsi dari iOS adalah untuk mengatur dan mengendalikan perangkat Apple, menyediakan platform untuk menjalankan aplikasi, serta memberikan akses ke berbagai layanan dan fitur seperti kamera, peta, perangkat lunak, dan produktivitas dan hiburan.
Selain itu, di iOS juga ada beberapa kelebihan maupun kekurangan. Salah satu kelebihan dari iOS yaitu antarmukanya elegan. iOS dikenal sebagai antarmuka yang bersih, cerdas, dan membuat pengguna lebih paham untuk menggunakannya. Lalu yang kedua, keamanan dari iOS itu sangat ketat, tidak seperti Android. Apple sangat ketat dalam keamanan seperti pembaruannya cepat, enkripsi data, dan fitur seperti Touch ID maupun Face ID yang digunakan sebagai keamanan pengguna dan perlindungan privasi. 3. Ekosistem aplikasi. Yang keempat, integrasi dengan perangkat lainnya seperti MacBook, Apple Watch, dan Mac. Selain itu, ada kekurangan juga dari iOS. Salah satunya, iOS memiliki batasan dalam personalisasi antarmuka pengguna. Pengguna memiliki pilihan terbatas dalam mengatur maupun mengubah tampilan layar dan mode sistem operasi. 2. Ketergantungan terhadap ekosistem Apple. Yang ketiga, keterbatasan aplikasi pihak ketiga. Di iOS beberapa aplikasi tidak diizinkan Apple untuk di-download. Demikianlah video kami mengenai sistem operasi tentang perbandingan sistem operasi iOS dan Android. Semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Saya Ade Rizal Effendi Saragi selaku moderator dan juga pembawa materi, dan teman-teman saya Raisa Maharani dan Mufida Azza Iskandar Lubis pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.